Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah Allah pertemukan kita pada malam hari ini dalam majelis ilmu majelis Al-Fatihah yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya termasuk kita semua. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa mendapat syafaat yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Dr. Heri bersama Bu Dodi selaku sesepuh dan penasehat Majelis Al-Fatihah. Yang terhormat Ustadz Haji Adam Anhari selaku penceramah yang akan memberikan tausiahnya pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan pahala kepada beliau dengan sharing ilmunya kepada kita semua dan kita bertambah ilmunya. Dan juga teman-temanku semua di grup pengajian Al-Fatihah rahimakumullah. Dalam waktu 1,5 jam ke depan, Ustadz Adam akan memberikan materi ceramah terkait dengan bulan Sya'ban, di mana Rasulullah menjalani Isra Mi'raj dan mendapatkan perintah sholat. Tema kajian kita malam hari ini adalah ajakan untuk kita semua, yaitu mari perbaiki sholat kita. Sebaik-baik amal adalah sholat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, wa'lamu anna khaira a'malikum musolah. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Juga perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amal pun baik. Maka seluruh amal. Sedikit pengantar dari saya. Kemudian waktu selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Adam dan nanti rekan-rekan apabila ada pertanyaan silahkan dituliskan di chat gitu ya atau bisa ditanyakan langsung. Kepada Ustadz Adam kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usini wa iyyakum bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah dengan membaca ungkapan atau ayat Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasihnya, kekasih kita semua, kekasih semesta alam, teladan hidup bagi umat beriman sepanjang zaman. Mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah malam hari ini di awal bulan Sya'ban tahun 1442 Hijriah, saya ditakdirkan berjumpa kembali dengan para solihin, ya,
orang-orang saleh, dan para calon penghuni jannahnya insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di media virtual pada malam hari ini, Wilujeng Sumping, Wilujeng Tepang Deui, sareng simkuring anu tos lawas ya, kirang langkung setahun tidak jumpa dengan wajah-wajah soleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang biasa berkumpul di Jalan Pecah Kopi. Nomornya saya lupa Pak Dokter. Nomor 6. Pecah Kopi nomor 6. Berjumpa dengan Pak Dokter Heri, dengan Ibu Dodi, juga agak lama. Terakhir dengan Ibu waktu pengawasan di Taman Pecah Kopi. Dengan Rasa ya Pak ya. Iya, pakai tenda. Karena suasana COVID ya harus di luar biar lebih aman lagi. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati dan dicintai Allah. Malam hari ini ditakdirkan berjumpa dengan saya dan medianya adalah media insya Allah yang baik. Kita manfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan pula. Malam hari ini, sebagaimana komunikasi saya dengan Kang Demi, masih seputar berbicara mengenai Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab, ya 27 Rajab, dan menggali hikmah di balik dari peristiwa itu tentu saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam paling tidak di dalam 2 surat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah di surah Al-Isra, atau nama lainnya juga surat Bani Israel. Ayat yang pertama dan yang kedua adalah di surat An-Najm. An-Najm surat keberapa itu di dalam rangkaian ayat-ayat Al-Qur'an, di surat-surat Al-Qur'an itu. Surat An-Najm Allah Ta'ala menceritakan secara lebih detail dibandingkan dengan apa yang dia sampaikan, firmankan di dalam surah Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berikan keberkahan di sekelilingnya. Nuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia Maha mendengar dan Maha melihat. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, ayat ini mengabadikan peristiwa yang spektakuler. Saya ingin melihatnya dalam 2 perspektif. Yang pertama adalah perspektif tauhid atau akidah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, peristiwa Isra dan Mi'raj ini sama sekali di luar nalar. Dan sampai sekarang tidak ada yang bisa menyamai perjalanan Kangjeng Nabi Muhammad SAW 1.500 tahun yang lalu kurang lebih. Manusia modern
belum bisa menandingi apa yang terjadi pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Pertama adalah dari sisi waktu. Durasi waktu yang hanya mengambil setengah malam saja. Sebelum dalam riwayat kisah mengenai Isra dan Mi'raj ini, jauh sebelum waktu fajar tiba, Rasulullah SAW sudah kembali berada di tempat semula. Jadi kalau dilihat dari sisi waktu, mungkin dari habis Isya. Ya. Pertanyaannya, habis Isya apakah memang sudah disyariatkan sholat pada waktu itu? Karena kita tahu bahwa ibadah sholat diwajibkan setelah peristiwa Mi'raj Rasulullah SAW. Nah, dari berbagai referensi yang ada, durasi waktu yang sedemikian cepat, ya, setengah malam kurang bahkan, beliau berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, atau yang kita kenal dengan sebutan Isra, ya, berjalan di tengah malam. Kemudian beliau dari Masjidil Aqsa bersambung menuju ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu artinya ujung dari segala ujung. Jadi ujung dari langit ketujuh lah, kira-kira begitu. Yang sampai hari ini manusia modern belum bisa memetakan bagaimana ujung dari langit ini yang kita imani. Nah, saat itu seperti kita ketahui hanya seorang yang mengimani, seorang yang meyakini perjalanan ini adalah perjalanan yang benar adanya. Siapakah beliau? Beliaulah yang bernama Abdullah bin Abi Quhafah. Mungkin bapak-bapak tidak kenal siapa Abdullah bin Abi Quhafah ini. Beliau adalah Abu Bakar dalam julukan yang lain. Abu Bakar As-Siddiq. Dan di saat itulah kemudian Nabi memberikan gelar kepada Abdullah bin Abi Quhafah itu dengan sebutan As-Siddiq. Orang yang benar dan membenarkan apa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Nah, ini perspektif tauhid saya katakan. Saya ingin memulai dari hal yang sangat mendasar. Karena tidak ada yang bisa menandingi dari sisi ilmu pengetahuan apa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW. Hanya keimanan yang bisa menerima ini. Dan itu terhunjam di dalam dada kita, di dalam dada kaum muslimin. Dan insya Allah orang-orang yang menyatakan diri sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, dia akan mengimani. Sebagaimana ciri yang Allah sebutkan di dalam permulaan surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Qur'an, dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa, ciri yang pertamanya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yakni orang-orang yang mengimani perkara-perkara yang gaib. Nah, salah satu perkara yang gaib ini adalah perjalanan ruhani baginda Rasulullah SAW dengan jasadnya beliau. Ini ada perdebatan di kalangan para ulama, tetapi jumhur atau sebagian besar para ulama meyakini bahwa apa yang berlaku kepada Rasulullah SAW bukan hanya aspek ruhiyahnya saja, bukan ruhnya Rasulullah SAW yang naik ke Sidratul Muntaha itu, tetapi bersama dengan jasadnya. Ini adalah penafsiran Al-Quran di ayat pertama surat Al-Isra tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kata abdun ini, abdun artinya hambanya, bi'abdihi kepada hambanya itu adalah jasad dan ruhnya.
Jadi ruh dan jasad yang melakukan perjalanan ini. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini aspek tauhid atau perspektif tauhid yang ingin pertama saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang harus kita tanamkan, yang harus kita pupuk dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena hanya ini yang akan bisa menyelamatkan. Apa saja yang dimaksud dengan perspektif tauhid di sini, Bapak dan Ibu sekalian? Yang pertama, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Abi Quhafah atau Abu Bakar As-Siddiq, nama lainnya beliau, yakni mengimani tanpa reserve, mengimani apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW tanpa sedikit pun ragu-ragu. Artinya, kita mengimani apapun yang diajarkan, apapun yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW berupa ajaran ini tanpa sedikit pun keraguan, tanpa sedikit pun bercampur dengan syak atau ragu di dalam hati kita. Karena kalau sudah bercampur dengan keraguan-raguan, ini keimanannya dipertanyakan. Pertama, dari sisi perspektif tauhid yang saya maksudkan sejak tadi, kita mengimani bahwa semua ajaran Rasulullah SAW adalah benar, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ajaran agama ini, ajaran Islam ini adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada para nabi dan ditutup dengan sempurna oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Agama para nabi itu satu. Saya kembali menegaskan, agamanya para nabi dari mulai Adam alaihissalam, nabi yang pertama, kemudian ada 250.000 nabi, ya, banyak itu nabi itu. Hanya saja yang kemudian kita kenal nabi dan rasul hanya 25 yang wajib kita imani. Agama semua para nabi itu hanya satu. Mustahil Allah Subhanahu wa taala menurunkan ajarannya kepada para utusan-utusannya kemudian berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ini banyak pertanyaan dari sisi ini, Bapak dan Ibu sekalian. Loh, kan Allah menurunkan ada 3 agama samawi. Yang pertama adalah Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiganya Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ketiga agama ini adalah agama tauhid awalnya. Bermula dari apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa agama semuanya itu sama, agama tauhid. Apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, Nabi Isa, dan ditutup oleh baginda Nabi Muhammad SAW, agamanya satu. Saya sedang menghafalkan, dan hafal-hafal di baru 3/4-nya dari surat Maryam, bagaimana Nabi Isa alaihissalam menceritakan bahwa apa yang dilakukan oleh umatnya yang menyimpang itu adalah sebuah kesalahan besar. Dan Nabi Isa alaihissalam secara tegas menyatakan, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim, kata beliau. Di dalam surah Maryam ayat kurang lebih sekitar ayat mungkin ke-50-an ya. Wa innallaha rabbi wa rabbukum, dan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, kata Nabi Isa. Fa'buduhu, maka sembahlah dia. Hadza siratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Di ayat sebelumnya beliau menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mustahil memiliki anak sebagaimana yang diyakini hari ini oleh saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Jadi sekali lagi, ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul itu satu saja,
yakni al-Islam. Perhatikan bagaimana ungkapan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian diabadikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi salah satu dari doa iftitah ketika kita memulai sholat. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Atau wa ana minal muslimin. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ardi, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan musliman, dengan lurus dan berpasrah diri. Wa ma kana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. La syarika lahu, tidak ada syarikat, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan dengannya aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Itu adalah ungkapan dari Sayyidina Ibrahim, nabi atau bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi, nabi Yahudi, nabi Nasrani, dan nabi Islam adalah Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ajaran Nabi Ibrahim juga merujuk dari ajarannya nabi-nabi sebelumnya, Nabi Nuh, Nabi Idris, dan bapak kita semua Nabi Adam alaihissalam. Itu yang pertama. Perspektif tauhid yang ingin saya ungkap, yang ini jarang diungkap oleh sebagian para penceramah mungkin ya, mengenai perspektif tauhid. Yang kedua adalah bahwa agama ini adalah jalan keselamatan satu-satunya bagi kita. Kita meyakini bahwa agama ini, al-Islam ini adalah jalan keselamatan. Tanpa ini, sesatlah kita. Sekali lagi, jalan keselamatan yang tanpa ini, tanpa al-Islam ini, maka na'udzubillah, kita akan sesat. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran ayat ke-19. Kemudian surah yang sama Ali Imran ayat ke-85. Allah taala mengungkapkan dengan sangat spesifik. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah al-Islam. Itu satu. Yang kedua, di surah Ali Imran ayat ke-85, Allah secara tegas juga menyebutkan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain dari al-Islam, falyuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima oleh Allah. Tidak akan. Ungkapannya Allah menyebutkan falyuqbala minhu. Para santri mungkin paham apa bedanya antara kata atau huruf la dengan huruf lan. La itu boleh jadi kalau menyatakan tidak, boleh jadi besok mungkin akan berubah lagi. Tapi kalau orang sudah mengatakan lan, ini sudah menyatakan tidak akan pernah. Jadi Allah menyebutkannya, barang siapa yang mencari agama selain dari al-Islam, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Ta'ala. Darinya, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Bapak dan Ibu sekalian, ini hari ini sangat sensitif kalau mengungkapkan ungkapan mengenai kebenaran mutlak sebuah agama, sebuah ajaran. Karena apa? Karena hari ini begitu luar biasa masifnya kampanye mengenai pluralisme agama. Ini saya mengingatkan diri saya dan saudara-saudara, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, mengenai pluralisme agama yang hari ini menjadi agenda, salah satu agenda dari rezim hari ini yang ingin menyamakan semua agama. Saya sejak tahun Daud Yusuf waktu jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tahun berapa Pak Dr. Heri? Kurang lebih. Ya, Daud Yusuf itu saya masih SMP kalau tidak salah Dokter Pak Bambang. Saya membaca itu dulu, mungkin generasi saya yang usianya
50-an lah ya. Di generasi yang lengkap kita. Pak Bambang mungkin ya kalau orang Sunda bilang pakokolot supa lah dengan saya. Tahun 83-an mungkin ya, saya masuk 83 itu saya kelas 1 SMP. Itu dengan luar biasanya, dan kita tercengang begitu dengan ungkapan bahwa di PMP, kalau tidak asal di buku PMP itu apa? Pendidikan Moral Pancasila ya. Yang menyatakan bahwa semua agama itu benar. Ini ungkapan yang menjadi program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu, yang kemudian menyulut respon yang luar biasa dari para ulama. Yang pada kesimpulannya, saya setuju jika kemudian ungkapan bahwa semua agama itu benar, itu masih koma, Pak. Belum titik di situ. Kenapa masih harus koma? Karena tidak mungkin kita sebagai orang Muslim kemudian meyakini kebenaran agama, agama yang lain, ya, semisal teman-teman kita yang non-Muslim. Kemudian kita meyakini bagaimana kebenaran ada Tuhan memiliki anak dan lain-lain. Kan sangat tidak mungkin kalau kita melihat dari sisi aspek tauhid dalam hal ini. Makanya semua agama itu benar berdasarkan pemahaman atau keyakinan para pemeluk-pemeluknya. Jangan kemudian memaksakan pemahaman ini apalagi kepada orang Muslim. Karena apa? Karena ini berimplikasi sangat serius. Persoalan ini persoalan yang sangat mendasar. Jika kita meyakini ada agama yang lain yang juga sama memiliki kebenaran, maka ini persoalan yang serius dalam keimanan kita. Itu yang kedua. Jadi perspektif tauhid yang selalu saya dalam ceramah-ceramah saya selalu kedepankan, karena ini menjadi ukuran Bapak dan Ibu sekalian. Bayangkan, setiap Jumat kita selalu selalu dinasehati oleh para guru kita, oleh para ustadz kita ketika kita Jumatan dengan pesan ketakwaan. Ayatnya sudah pada hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang ketiga, perspektif tauhid nih. Saya mengungkap dari aspek tauhid dari peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya bisa dipahami dengan keimanan kita. Bapak dan Ibu sekalian, yang selanjutnya dari aspek tauhid adalah bahwa ajaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diproklamasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ajaran yang paripurna dan sempurna. Ini adalah ayat yang terakhir diyakini oleh para ulama, ayat yang terakhir yang diungkapkan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Padang Arafah pada peristiwa Haji Wada. Apa itu? Di surah Al-Maidah ayat ketiga, Allah Ta'ala mengungkapkan tentang hal ini. Artinya sekaligus statement terakhir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa itu? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku telah sempurnakan agamamu dan aku juga telah sempurnakan nikmatku kepadamu dan aku ridho. Tuh, di situ Allah mengulang lagi, wa raditu, aku ridho lakumul islam dinan, Islam sebagai agama kalian. Allah secara spesifik menyebutkan aku ridho Islam sebagai agama kalian, sebagai jalan hidup kalian. Nah,
Itu yang pertama, Kang Bambang, Mas Bambang, Pak Dr. Heri, perspektif tauhid yang ingin saya sampaikan di awal tausiah ini. Yang kedua, nah tadi tentang apa sih yang disebut dengan sholat. Sholat disebut di dalam banyak kitab, disebut dengan sebutan istilahnya mi'rajul mu'minin. Ibadah sholat adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Kenapa dikatakan demikian? Karena ini adalah perintah yang secara khusus Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa yang luar biasa ini. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah tentang zakat, perintah tentang haji, perintah tentang puasa, dan lain-lain perintah, itu hanya turun begitu saja melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun nih peristiwa ketika Allah mewajibkan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, misalnya dalam ibadah haji. Turun begitu saja, tanpa melalui sebuah peristiwa yang dahsyat, yang seperti bagaimana Allah menurunkan perintah sholat dengan peristiwa yang luar biasa ini. Allah mengundang langsung Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah perjalanan yang sampai hari ini tak ada satupun yang bisa mengikuti, tak ada satupun yang bisa meniru apa yang terjadi pada peristiwa ini. Nah, kenapa kemudian sholat dikatakan sebagai mi'rajul mu'minin? Mi'rajnya kita atau naiknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sholat tadi sudah disampaikan oleh Mas Bambang adalah amal terbaik, ya. Salah satu amal terbaik yang kemudian ini menjadi ukuran selamat atau tidaknya kita nanti kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiangnya agama seseorang. Siapa yang mendirikan salat, maka dia tegas menegakkan agamanya. Tapi sebaliknya, siapa yang meninggalkan ibadah ini, maka dia terang telah meruntuhkan agamanya. Tadi kemudian juga disebutkan mengenai apa yang akan ditanya kelak ketika kita dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan yang pasti akan kita temui, akan kita alami, kita akan ditanya mengenai amal-amal kita. Dan kita akan ditanya mengenai kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan selama kita hidup di dunia yang serba singkat ini. Apa pertanyaan yang pertama yang akan dihisab? Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara yang pertama kali akan ditanya, dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah tentang salat kita. Faman sholaha faqad sholuhat sairu amalihi. Ketika salat kita benar, artinya apa yang kita lakukan dalam ibadah ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka alamat selamatlah kita insya Allah. Seluruh amal-amal kita dengan ibadah salat ini insya Allah akan menjadi ukuran keselamatan kita. Tetapi apabila rusak, wa idza fasada sairu amalihi, ketika salatnya kita rusak. Rusaknya kenapa? Ada berbagai macam. Rusaknya karena kita meninggalkan, yang pertama. Atau yang keduanya adalah melalaikan. Ini menjadi persoalan yang serius ketika kita melakukan ini. Meninggalkan, kemudian melalaikan ibadah yang satu ini. Kata Nabi, faqad hadamaddin, dia sungguh apa yang telah melalaikan ibadah salat, maka rusaklah seluruh amalnya. Nah, dari penjelasan ini Bapak dan Ibu sekalian,
Persoalannya adalah bagaimana cara kita memperbaiki sholat. Nah, sebagaimana tema yang diminta pada pertemuan ini. Mas Bambang dan Bapak Ibu sekalian, ibadah ini adalah ibadah yang minimalis. Dan juga waktunya tidak panjang. Minimalis. Bapak Ibu, kita hanya melaksanakan ibadah sholat dalam satu waktu, mungkin tidak akan lebih dari 10 menit saja. Dari 10 menit saja kita melaksanakan ibadah sholat. Rata-rata 5 menit lah untuk melaksanakan inti dari ibadah sholat. Dari mulai takbiratul ihram, sampai kemudian kita balik menengok ke kanan dan ke kiri. Mungkin hanya 5 menit saja. Selebihnya kita disunnahkan untuk berzikir ba'da sholat. Atau melakukan ibadah rawatib. Yakni sholat-sholat yang menyertai sholat fardu. Semisal qobliyah dan ba'diyah. Tapi ini minimalis. Minimalis sekali. Sholat ini sifatnya juga ibadah fardiyah, ibadah individual kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW bagi kaum laki-laki untuk dilaksanakan secara berjamaah karena nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan kita melaksanakan ibadah ini secara sendiri-sendiri di rumah. Nah, Bapak Ibu, ibadah minimalis, bayangkan. Ini ibadah minimalis yang menjadi ukuran keselamatan kita. Oke, kita mungkin sekarang memahamilah aspek ini karena latar belakang pendidikan kita, Bapak dan Ibu sekalian. Latar belakang pendidikan kita yang diajari kita oleh orang-orang tua kita dan lingkungan kita mengenai kewajiban yang satu ini. Tapi pernahkah terpikirkan oleh Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana agama ini pada anak-anak dan keturunan kita? Pernah membayangkan tidak bahwa satu ketika 5 atau 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang usia saya sudah 55, Mas Bambang. Kalau Mas Bambang sekarang, berapa sekarang Mas Bambang? Ada sama 50. Saya sudah 52 tahun. 52 tahun. 52 tahun ya, makanya saya katakan tadi Pak Kokolot supa dengan saya, ya. 52 tahun, 5 tahun yang akan datang 57 tahun. 10 tahun yang akan datang 62 tahun, Pak. Anak-anak kita kalau misalnya tidak kita arahkan tentang hal ini, tentang ibadah ini sedari masih kecil begitu, saya takut seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam, ayat pertengahan di surat Maryam itu. Allah Subhanahu wa taala secara spesifik menyebutkan fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayyan. Maka akan meninggalkan mereka mim ba'dihim, setelah usia mereka, setelah mereka hilang atau setelah mereka hilang, meninggal begitu, khalfun adha'us salat, sebahagian sekelompok orang yang menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan memperturutkan hawa nafsu, fasawfa yalqauna ghayyan, maka apa yang akan didapatkan kecuali adalah kehancuran. Nah, saya membayangkan Bapak dan Ibu sekalian, sekarang saja kalau kita lihat ya di pergaulan kita sehari-hari, kalau lihat sebelum Covid setahun yang lalu ya, sekali-kali jalan-jalan misalnya ke mall ya, ke pusat-pusat perbelanjaan di waktu petang hari menjelang maghrib, di waktu maghrib, azan maghrib, masih banyak anak-anak kita yang usia remaja ABG begitu, yang mereka masih cekikikan, masih ngobrol dengan teman-temannya. Dan tidak terlihat bagaimana apakah mereka akan melaksanakan sholat atau tidak. Mungkin mereka tidak bawa mukena atau ya bagaimanalah. Ini kekhawatiran sebagai orang tua kita. Makanya saya katakan ini ibadah yang harus
terus kita wasiatkan kepada anak-anak kita, jangan sampai pernah meninggalkan satu waktu pun dari ibadah ini. Karena apa? Karena tadi serius, Pak. Serius persoalannya. Jadi mendidik diri kita dan keluarga kita. Supaya jangan sampai kemudian kita terjerembab kepada keadaan yang tidak menyenangkan nanti. Bagaimana nanti ada di dalam surah Al-Mudaththir, Allah Subhanahu wa taala ketika bertanya kepada orang-orang penduduk neraka Sakor, Allah Subhanahu berfirman, "Ma salakakum fi Sakor?" Apa yang menyebabkan kalian terjerembab masuk ke dalam neraka Sakor, kata Allah. Mereka kemudian menjawab dengan sangat miris menjawabnya. Apa yang mereka katakan? Qalu lam naku minal musallin. Kami dahulu tidak termasuk orang yang salat. Walam naku nut'imul miskin. Kami dahulu tidak termasuk orang yang berpeduli kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Aku kemudian tergerus oleh suasana zaman dengan terseret oleh pergaulan yang tidak baik. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa ini ibadah yang menjadi ukuran keselamatan dan kecelakaan kita nanti dalam kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian memperbaiki salat kita? Nah, ini banyak sekali Bapak dan Ibu sekalian, Allah menitipkan ilmu kepada para ulama kita. Ibadah salat yang seperti apa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Rasulullah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam salat? Dijelaskan di dalam banyak sekali kitab-kitab hadis. Dari hadis, kitab hadis Bukhari, Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, ada 6 kitab hadis yang tebal-tebal di situ yang hari ini Bapak Ibu sudah sangat gampang untuk bisa memilikinya dan sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Bagaimana bab salat yang diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari, dalam hadis riwayat Muslim. Sedemikian realnya. Tapi kita bisa kemudian mengikuti atau membaca buku-buku para ulama kita yang sudah sangat banyak, Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana tata cara salatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dengan prinsip. Nah, apa prinsipnya? Di dalam ibadah salat banyak terdapat hal-hal yang boleh jadi terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, termasuk dalam praktek ibadah salat. Bapak Ibu sekalian, jangan terjebak di dalam urusan-urusan furu'iyah, urusan-urusan ikhtilaf di kalangan para ulama. Ketika kita melihat bahwa apa yang dilakukan dalam praktek ibadah salat kita ada dalilnya, maka lakukan. Dalilnya Ustadz itu dalil yang dhaif misalnya. Sebisa mungkin ambillah dalil yang disepakati oleh para ulama, dalil-dalil yang sharih, dalil-dalil yang sahih, apalagi yang mutawatir. Nah, kecuali bab fadilah. Bab fadilah, para ulama, jumhur ulama hadis menyebutkan bahwa ketika berbicara tentang fadilah, jika ditemukan ada hadis, terdapat hadis yang dhaif, maka boleh dilakukan. Kecuali persoalan-persoalan hukum di dalam ibadah salat. Nah, maksud saya, Bapak dan Ibu sekalian, itu sudah berlalu lah ya di masa yang lalu. Orang kemudian berdebat mengenai bagaimana hukumnya usolli di dalam sholat, bagaimana hukumnya ketika sholat subuh kita harus melakukan kunut atau tidak. Itu sudah masa lalu itu. Sekarang generasi kita, generasi anak-anak kita sudah pada cerdas, mereka bisa memilih. Yang penting ada dalilnya, maka lakukan sesuai dengan keyakinan kita. Saya misalnya Bapak dan Ibu sekalian,
saya terbiasa di lingkungan tempat tinggal saya di sini, di Buah Batu, saya tidak kunut ketika subuh misalnya. Tapi ketika saya mengimami subuh di Masjid Jenderal Sudirman di Jalan Katamso itu, sesekali saya sholat subuh di situ, dan saya selalu didapuk menjadi imam sholat di situ. Mereka meminta, Ustadz, di sini kita sholat subuhnya kunut. Baik, saya katakan. Dan saya melakukan kunut. Ketika ditanya, kok seperti itu gaya beragama? Ini ada dalilnya, yang kunut ada dalilnya, dan yang tidak kunut pun ada dalilnya. Saya hanya ittiba, melaksanakan apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Dan jangan kemudian dijadikan sebagai ajang pertentangan di antara kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam praktek ibadah sholat tentu sangat panjang penjelasannya, dan ini pun bisa memicu diskusi yang juga agak panjang mengenai praktek ibadah sholat yang tadi merujuk kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli" tadi. Nah, kemudian yang paling pokok dalam perspektif ini, Bapak dan Ibu sekalian, adalah 3 syarat yang harus dipahami, yang sering saya sampaikan dalam pertemuan kita secara offline ya pada tahun sebelumnya. Syarat yang kemudian ini bisa menjadi syarat utama dari ibadah kita diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 3 syarat itu? Ini adalah saya rangkum dari pendapat jumhur para ulama. Yang pertama, ingat, setiap amal, setiap ibadah yang kita lakukan itu harus didasari oleh niat kita. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap amal itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada niatnya dia apa. Bapak Ibu, persoalan niat ini bukan persoalan yang sepele. Ini butuh butuh ilmu kita, butuh penambahan ilmu kita mengenai niat ini. Karena apa? Karena dari sinilah sesungguhnya semua amal-amal itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, niat itu, kata Nabi ketika ditanya di manakah tempatnya, Nabi kemudian menunjuk ke dada beliau, an-niyatu hahuna. Niat itu adanya di sini. Bukan di lisan. Nah, inilah kenapa kemudian ada orang yang kontra terhadap tadi yang usoli dijaharkan dengan yang tidak dijaharkan. Yang jelas niat itu semuanya ada di dalam hati kita. Muqtaronan li fi'lihi, yang kemudian dari niat yang ada dalam hati ini kemudian dimanifestasikan di dalam praktek amal kita. Nah, niat yang ikhlaslah yang akan nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat inilah yang mendasari semua ibadah. Hati-hati betul. Niat kita melaksanakan ibadah sholat, tentu kita ingin ibadah sholat ini menjadi jembatan kita, menjadi amal soleh terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah, syarat keduanya adalah kaifiatnya nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Amal-amal kita semuanya ada dasarnya, bukan katanya, bukan ecek, bukan menurut si anu, tetapi ini ada ilmunya, ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiganya, ingat, tidak semuanya nyampe ke sini nih. Apa itu? Niat dan kaifiatnya bagus, tetapi kemudian yang ketiga, dampak dari ibadah yang kita lakukan itu kemudian tidak nyambung dengan niat dan tidak nyambung dengan kaifiat, boleh jadi ibadah kita menjadi ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Ankabut ayat ke-25, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, aqimis shalah, dirikanlah oleh kalian salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan fahisyah, perbuatan keji, wal munkar, dan pelanggaran terhadap norma-norma kehidupan. Nah,
Jadi tiga hal ini, tiga aspek pokok ini yang harus kita pahami. Niat, kemudian kaifiat, kemudian dampak atau ruh dari amal-amal yang kita lakukan itu berdampak kepada apa yang kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan kita. Salat akan terlihat dia khusyuk salatnya manakala dia bisa memperlihatkan dalam akhlak kesehariannya. Dia bisa menjaga lisannya, dia bisa menjaga pandangannya, dia bisa menjaga tangannya, dia bisa menjaga seluruh sekujur tubuhnya dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Ada istilah dalam bahasa kita ini, bahasa anak-anak muda, ada yang disebut dengan STMJ, ya. Apa STMJ, Mas Bambang? Sholat terus, maksiat jalan, gitu kan. Angger we, sholat gitu kan. Eut mah eut, gitu kan. Maksudnya itu minuman keras, gitu kan. Sholat mah sholat, ya selingkuh ya selingkuh, begitu. Nah ini yang nauzubillah min dzalik. Orang yang melaksanakan ibadah sholat dengan niat dan kaifiat yang baik, insya Allah tiga hal ini akan dia dapatkan, ya. Maka kategorinya insya Allah ibadahnya menjadi ibadah yang makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mas Bambang, saya sudah bicara 3/4 jam kurang lebih. Baru setengah jam ya? Masih ada waktu? Masih 10 menit lagi, Pak Ustadz. Oke, baik. Ya. Saya lanjutkan 10 menit lagi. Bapak dan Ibu sekalian, memaksimalkan fungsi sholat dalam kehidupan. Ini mungkin yang harus kita dalami ini, memaksimalkan fungsi sholat dalam kehidupan. Saya pernah mendengar dulu ya, membaca bahkan artikelnya. Salah seorang pesohor pesohor negeri ini yang dengan terang-terangan, dia disebutnya intelektual muslim, Pak. Tapi kemudian dia dengan statementnya menghenyak banyak orang. Apa itu? Saya sudah lama tidak melaksanakan sholat. Karena bagi saya, sholat tidak menyelesaikan, tidak bisa memberantas kemiskinan. Saya agak seranyak dengan ungkapan orang ini. Saya tidak ingin sebutkan namanya. Saya sudah sekian lama meninggalkan sholat. Karena saya melihat bahwa sholat tidak bisa memberantas kemiskinan. Ini logikanya di mana ya Pak Dokter ya? Tidak melaksanakan sholat, kemudian alasannya karena sholat tidak bisa memberantas kemiskinan. Kemudian dia meninggalkan sholat sekian lama Pak. Ya Rabbana ya Karim, saya katakan ini sesat pikir nih orang nih. Sholat Pak, ketika misalnya kita dalami makna di balik ini, di balik ibadah sholat ini, sesungguhnya itu multidimensi Pak. Kalau tadi saya katakan sholat ini ibadah fardiyah, individual antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala di langit, tapi kita melihat bagaimana praktek ibadah sholat dalam kita melaksanakan sholat ini, semuanya mengandung simbol-simbol sosial, Pak. Simbol sosial yang coba kita perhatikan. Ketika pertama kali kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Pengakuan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan hubungan individual kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan di akhir kita melaksanakan sholat, setelah selesai kita membaca at-tahiyat, innaka hamidum majid, atau mau misalnya lebih bagus lagi ditambah dengan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu sunnah, Pak. Kalau boleh jangan tinggalkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setelah selesai kita mengungkapkan itu, kemudian kita akhiri sholat kita dengan
menoleh ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Sunnahnya, nah yang saya baca dalam banyak hadis, kalimat salam kita ke sebelah kanan itu mengungkapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi ketika menoleh ke sebelah kiri, cukup mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Perhatikan apa yang kita lakukan ketika menyelesaikan sholat. Itu dimensi sosial, Pak. Artinya kita tidak bisa melulu memandang ibadah sholat ini hanya sebatas hubungan transendental, hubungan vertikal antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nilai-nilai sholat sesungguhnya ada pada perpaduan antara dua ini. Nilai vertikal kepada Allah dan nilai horizontal kepada sesama kita. Salat kita tidak akan dipandang oleh Allah seperti dalam surah Al-Mudatsir tadi. Qalu lam naku minal musallin. Kenapa orang ini kemudian menjadi penghuni nerakanya Sakor? Qalu lam naku minal musallin. Yang keduanya walam naku nut'imul miskin. Aku dulu tidak termasuk orang yang memperdulikan nasibnya orang-orang miskin. Di dalam surah Al-Ma'un Allah Subhanahu wa taala secara spesifik bahkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kamu lihat orang yang mendustakan agama? Siapakah mereka itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Terusin Pak Bambang. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pak Dokter. Siapakah yang mendustakan agama? Orang yang yad'ul yatim, menyanyiakan orang-orang anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang-orang yang juga tidak peduli dengan orang-orang miskin. Fawailul lil musallin, maka neraka wail bagi orang-orang yang salat. Siapakah mereka? Yang dua tadi itu. Yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini yang kemudian melandasi almarhum almaghfurlah Kiai Haji Ahmad Dahlan dahulu tahun 26 ketika mendirikan Muhammadiyah. Beliau terinspirasi dengan surat ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Orang yang sahun, yang lalai di dalam salatnya. Walladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Orang-orang yang riya di dalam ibadahnya. Nah, ini yang kemudian saya katakan dimensi vertikal hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga hubungan horizontal di antara sesama manusia, nilai dari ibadah salat ini. Orang yang salatnya benar, insya Allah akan menjadi pribadi yang soleh secara individual dengan Allah, dan sekaligus menjadi orang yang soleh secara sosial dengan sesama manusia. Sebagaimana digambarkan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang tadi. Nah, memperbaiki ibadah salat kita tidak hanya melulu bagaimana membahas mengenai ketika tahiyat kita menggerak-gerakan atau boleh diem gitu kan. Bukan hanya aspek itu. Itu aspek fikhiyah saja. Boleh untuk asyhadu alla ilaha illallah, ketika kita mengungkapkan asyhadu alla ilaha illallah, atau ketika at-tahiyatulillah. Ini persoalan fikih. Jangan kemudian menjadi persoalan yang terlalu dibesarkan dalam hal ini. Justru kita harus melihat aspek-aspek yang lain, terutama sekali aspek kehidupan yang jauh lebih mendasar lagi di antara nilai-nilai dari ibadah salat yang kita lakukan. Hanya ingat bahwa salat ini adalah mi'rajnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka nikmati ibadah ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikmati perjalanan mi'rajnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, terakhir, jadilah orang-orang yang muhsin. Siapakah orang-orang yang muhsin?
Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan mengenai ihsan. Ihsan itu kata kerjanya, muhsin adalah orangnya yang melakukan kata kerja ihsan tadi. Al-muhsin yakni orang yang anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Nabi, orang yang ihsan, orang yang disebut muhsin adalah orang yang mengabdi kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kita melakukan sholat, maka seolah-olah kita melihat Allah ada di hadapan kita. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha melihat. Ini nilai ruhani, ini nilai tauhid yang harus kita yakinkan. Maka tidak akan mungkin orang yang tahu mengenai hal ini kemudian dia ibadah sholatnya kemudian gurung-gusuh gitu kan. Ada orang yang saya jujur Pak Dokter, ketika saya berimam misalnya, tadi saya imam pas saya masbuk karena hujan begitu waktu sholat zuhur, kemudian di depan saya orang ya bapak-bapak biasalah gitu. Saya kemudian memaksimalkan sholat berjamaah di belakang dia. Tapi ketika saya ya bareng-bareng kita berdiri gitu kan untuk rakaat berikutnya. Kemudian saya membaca setartil mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dia sudah ruku, Pak. Saya baru maliki yaumiddin. Ini oke lah, saya ikutin Pak. Sampai rakaat itu saya selesaikan. Berikutnya, rakaat berikutnya, saya agak percepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia ruku lagi ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, saya tidak bisa kalau kayak begini. Akhirnya saya berpindah dan saya mufaraqah. Asalnya saya berimam, kemudian saya meninggalkan berjamaah. Karena apa? Karena bagi saya salah satu rukun dari rukun sholat adalah tumakninah. Kita tenang di dalam melaksanakan sholat. Rukunya pun demikian Pak Dokter. Ketika ruku, rasanya saya tidak menikmati ruku begitu. Ruku kemudian seperti apa ya, kok terburu-buru sekali begitu. Ya daripada saya tidak menikmati ibadah sholat saya, mending saya kemudian sholat sendiri saja. Boleh seperti itu, boleh, dan itu disunnahkan. Ya, ketika kita tidak tidak bisa menikmati bacaan sholat kita, padahal Allah Taala terang menjelaskan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan setartil mungkin. Kemudian kita tidak mendapatkan, ya saya akan berpindah daripada saya tidak mendapatkan pahala apa-apa. Itu barangkali Mas Bambang, Pak Dokter, nilai yang tadi saya boleh simpulkan. Pertama adalah aspek ini nanti saya akan buka chatnya ya. Dari perspektif tauhid, yang kemudian yang keduanya saya penjelasan mengenai bagaimana memaksimalkan ibadah sholat, dan kemudian sholat menjadi salah satu solusi dalam kehidupan seharian kita. Sementara itu barangkali Pak Mas Bambang, Pak Dokter, nanti kita boleh lanjut dengan diskusi. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.